12 tuntutan dan kemenangan semu. Tanggal 3 hingga 4 Mei 1993 di pabrik arloji PT Catur Putra Surya atau CPS di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang buruh perempuan berusia 24 tahun bernama Marsina memimpin sebuah pemogokan. Bersama rekan-rekannya, ia mengajukan 12 tuntutan, termasuk kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 rupiah per hari sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja. Penyesuaian cuti haid, jaminan kesehatan atau jam sostek, dan jaminan tidak akan ada intimidasi pasca pemogokan. Secara mengejutkan, 11 dari 12 tuntutan tersebut dikabulkan dan dituangkan dalam surat persetujuan bersama. Para buruh mengira mereka telah menang, namun mereka tidak tahu bahwa kemenangan di atas kertas itu baru saja memicu sebuah mesin pembunuh yang tak kasat mata. Tanggal 5 Mei 1993, kemenangan itu dibalas dengan represi. 13 buruh dipanggil secara paksa ke Kodim 0816 Sidoarjo. Di sana mereka tidak diperlakukan sebagai warga negara yang menuntut haknya, melainkan sebagai ancaman. Mereka dipaksa mengundurkan diri, diinterogasi mengenai identitas, keluarga, hingga sikap mereka terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan dipaksa menerima uang pesangon di luar prosedur resmi. Mendengarkan rekannya diteror, Marsina tidak mundur. Ia menulis surat berisi petunjuk cara menjawab interogasi dan mengucapkan sebuah sumpah yang kelak menjadi tiket untuk kepergiannya. Kalau mereka diancam akan dimeja hijaukan oleh Kodim, saya akan bawa persoalan ini kepada paman saya di Kejaksaan Surabaya. Malam itu juga, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat malam, setelah mengirim surat protes ke keamanan pabrik dan berkunjung ke rumah seorang teman, Marsina menghilang tanpa jejak. 3 hari berlalu dalam kesunyian yang mencekam, hingga pada 8 Mei 1993, sekelompok anak-anak yang bermain di kawasan hutan Dusun Jaigong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, menemukan sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Di dalam sebuah gubuk tepi sawah, terbujur kaku jasad Marsina. Tubuhnya membiru, bersimpah darah, dan dipenuhi luka-luka mengenaskan yang mengindikasikan bahwa ia telah melalui neraka penyiksaan sebelum nyawanya direnggut. 2 ahli forensik, Haryono, yaitu pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Harun Addirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, melakukan otopsi. Kesimpulan medis mereka bulat dan tak terbantahkan. Marsina tewas akibat penganiayaan berat. Kasus ini meledak. Publik, mahasiswa, dan LSM menuntut keadilan. Presiden Soeharto bahkan turun tangan. Kepolisian memeriksa 142 orang. Namun, pada 1 November 1993 dini hari, Satuan Intelijen bergerak. 8 orang yang terkait dengan PT CPS diculik, termasuk sang pemilik pabrik, Yudi Susanto. Disinilah letak kegelapan hukum itu. Mereka tidak diadili berdasarkan bukti, melainkan dihancurkan oleh tim terpadu Bakors Tanasda, Jawa Timur. 8 orang ini mengalami siksaan berat agar mereka mengakui sebuah skenario yang telah ditulis, bahwa seorang staf kontrol bernama Suprapto menjemput Marsina dengan sepeda motor, membawanya ke rumah Yudi di Jalan Puspita, Surabaya, menyekapnya selama 3 hari, lalu seorang satpam bernama Suwono membunuhnya. Kasus ini membongkar sebuah simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa lokal atau militer, di mana PT CPS ternyata juga memproduksi jam tangan khusus, yaitu berlogo untuk kepolisian dan korps marinir dengan harga cukup berbeda dari yang lain. Berdasarkan pengakuan yang lahir dari ruang siksaan tersebut, pengadilan menjatuhkan vonis untuk Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara
sementara staf lainnya dihukum antara 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, hukum di Indonesia ternyata memiliki pintu belakang bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Yudi Susanto bersikeras ia hanyalah kambing hitam dan mengajukan banding. Pengadilan tinggi membebaskannya. Para terdakwa lainnya melangkah lebih jauh hingga ke tingkat kasasi. Dan disinilah tragedi hukum itu mencapai puncaknya. Mahkamah Agung membebaskan seluruh terdakwa dari segala dakwaan, yaitu bebas murni. 9 orang yang diadili itu bebas. Siapa dalang sebenarnya yang menculik, menyiksa, dan membunuh Marsina? Tidak ada yang pernah diadili. Kasus Marsina tidak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga mengguncang dunia. Organisasi Buruh Internasional ILO mencatatnya secara resmi sebagai kasus 1773. Pada tahun yang sama dengan kematiannya, keberaniannya dianugerahi penghargaan Yap Thiam Hien. 32 tahun kemudian, pada 6 November 2025, melalui keputusan Presiden nomor 116 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional di bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Namun, sebuah gelar pahlawan tidak bisa menghidupkan kembali jasad yang dibuang di gubuk hutan Nganjuk. Gelar itu juga tidak bisa menghapus fakta bahwa sistem hukum KUHP telah telanjang memperlihatkan kelemahannya di hadapan politik kekerasan. Marsina telah dibunuh sebagai seorang buruh dan dibangunkan sebagai seorang ibu bagi perjuangan hak asasi manusia hingga detik ini. Satu pertanyaan menantang nalar keadilan kita. Jika para kambing hitam saja bisa dibebaskan oleh Mahkamah Agung, seberapa besar kuasa sebenarnya yang masih melindungi para algojo Marsina di balik layar? Sampai jumpa. Alkisah di sini.